Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqtakil aja padha nimbun sira kabeh illa pati angin krono luput atau krono kerti. Jangan kalian pernah sekali-kali menimbun, kata Rasulullah. Manita kafaman arba'ina yauman faqad bari aminallahi ta'ala wa bara'allahu minhu. An Abi Umar radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maktabi sapane wong ihtakaro iku timbun sapa man to'aman ing panganan arba'ina yauman ing dalem mangsa 40 dina. Orang yang punya simpanan logistik selama 40 hari itu kata Rasulullah, maka dia sudah tidak lagi fakot baro aminallahi ta'ala, maka dia sudah tidak lagi peduli dengan Allah, wa baro Allah minggu, dan Allah pun sudah tidak lagi peduli dengannya. Jemaah sekalian yang memuliakan Allah, ini walaupun sebenarnya diterapkan nomor belas tidak cocok ambil kondisi karena, tapi tidak diterapkan, ya jenengan nggak pernah tahu kalau ini sebenarnya pernah disampaikan bahwa patit takarohan arba'ina yauman. Secara logika kita bicara logika. Orang yang sudah mengandalkan tabungan, pernah mengandalkan apa? Uang simpanannya, atau mengandalkan bahwa untuk esok saat sudah punya stok. Bahkan untuk 10 tahun, untuk tahun ke depan saya punya stok. Itu artinya dia sudah tidak lagi peduli dengan mau Allah ngasih rezeki mau tidak, kita punya jatah 100 atau 1. Akhirnya ta'alumnya kita kepada Allah itu hilang, dan Allah kalau sudah tidak direken kalau hasilnya Allah tidak direken. Sebenarnya maka diakibat. Makanya kalau kita melihat kenyataan sekarang, hingga sekarang lah, dulu pun para imam madhab banyak yang kaya. Imam Maliki kaya, Imam Hanafi kaya. Mereka ikhtikar nggak gitu? Waktunya tersimpan nggak oleh Imam Maliki? Yang miskin itu kan Imam Abu Sufyan As-Sawri, Abu Uyainah, kemudian itu kan imam-imam yang istilahnya miskin. Tapi Imam Malik itu kaya. Imam Hanafi kaya. Lalu bagaimana mereka bersingkat? Apakah mereka kira-kira gak tahu kan? Tahu banget. Lalu bagaimana mereka bersikap? Manita kafahan arba'ina yauman faqad baro aminallah ta'ala. Orang yang sudah mengandalkan tabungannya, mengandalkan kekayaannya, itu adalah orang yang merasa diri sudah muncul untuk Allah. Allah mengasih makan, Allah mengasih duit, aku sudah bisa cari diri, aku sudah punya sendiri. Ini seorang-orang dia sudah lepas dari Allah, maka Allah pun lepas dari dia. Ini banyak. Soal akidah ini bukan masalah intikannya. Para ulama empat kata yang banyak. Bahkan Abu Bakar bahkan kayaknya Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf akan makin ras dan bisa.
Semuanya kaya. Alim tahu ceritanya melarat. Semuanya kaya. Lalu bagaimana mereka bersih? Masalahnya bukan masalah menyimpan hartanya pada. Walaupun kita akhirnya tetap pahami bahwa nyimpan harta ini hati-hati. Rahmat terhadap mengandalkan diri sendiri, Allah kamu lupa, Allah kamu tinggalkan. Ini sering nggak terjadi. Karena tidak nyambung dari duit Allah teman. Mereka ada duit, duit Allah teman. Begitu duit, ya kagak betul Allah ya, betul nggak? Ini loh yang bahaya ini. Nih, duit, banyak nggak betul. Allah nggak punya masalah, banyak nggak butuh. Nah, begitu punya masalah, butuh Allah. Begitu nggak punya duit, butuh Allah. Ini loh bahayanya. Ketika orang ikhtikar, punya tabungan, punya simpanan, itu bahayanya di situ. Koyok-koyok nggak butuh. Itu koyok-koyok nggak butuh teman. Nggak jujur ya, jujur ya. Ini kasih loh ya. Itu koyok-koyok nggak butuh, terus nggak butuh teman. Negatifu. Nanti kalau ibu pakai, sehat, ujung turun anak ape, kira-kira contoh nggak ya? Jujur ya. Ini ngaji loh ya. Hati itu kepelintir, ya. Terasa cukup duit, terasa sehat. Kalau nggak dengan itu. Dan itu Pak bahayanya. Makanya para ulama ya tetap itu, tapi hatinya nggak pernah mencintai harta, nggak pernah mengandalkan uang sama sekali, nggak pernah mengandalkan harta sama. Jadi harta itu tidak tepat untuk, tidak pernah singgah di hati. Harta itu ya konsepnya Abu Qasim Al-Junaid ketika dengan Imam Balokh, dunia itu ya ditibani Allah. Nek ono siapa yang menunjukkan monggo ambil, itu bukan milik saya, milik Allah. Kalau kamu butuh, mau pinjam kan, mau minta kan, atau mau apa silakan. Itu harta yang banyak, siapa yang butuh silakan datang. Kalau ada, mempersilahkan orang lain untuk menikmatinya. Kalau tidak ada, dia mencari dengan sungguh. Sungguh itu konsep sungguhnya imam. Sekarang apa no? Masih dana itu 50 juta. Aku dibutuh, itu karena dia. Orang mau gak kira-kira? Kalau kira-kira ya, Mas Wiyah yang utama, waduh, aku diri bagus. Paling-paling aku udah sih jalan. Ini konsep sungguh di dalam Islam. Wah, itu sama kata Allah. Orang yang menyimpan makanan ini, bukan kekayaan ini, makanan ini. 40 hari, maka dia sudah lepas dari Allah, terus gak peduli dengan Allah, maka Allah pun gak peduli dengan Allah. Itu berburu berapa? Pol berburu dia. Gak bawa sopor, males emang. Allah itu berburu berapa? Beda dengan ujung. Jadi paling-paling berburu, SMP seluruh. Apa itu berburu berapa? Waruya sebagaimana Sa'id bin Musayyab Umar bin Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau qala al-jalim marzuq wal muqtadir mal'un. Tapi ya perlulah kita tahu dan kita mensikapi harta, roh caranya mensikapi harta dan kekayaan. Al-jalim marzuq, wong sing kulahan marzuqun iku dadi rezekine. Wal mutakir wong sing nandon pangulun iku diutuk. Kalau jalim, orang yang al jalim, wa innama arada bil jalim alladhi yastari ta'amil ba'. Jalim itu adalah orang yang membeli makanan untuk dijual. Pada jenis buku ila baladihi, maka jenis buku maka dia membawa ke desanya, payami buku kemudian menjualnya.
Jalib itu orang yang datang ke tempat jauh, kemudian dia membeli makanan, membeli harta, membeli barang dagangan, dibawa ke kampungnya untuk kemudian dijual. Apa itu? Pelinjun atau reke. Orang yang berjualan itu diberkahi. Wal mutakir, orang yang menandot pulangan tapi gak didol-dol kegari konek barang langka. Konek langka lagi didol. Nandot yang semacam ini malah ulu. Jadi makna istiqat di sini ada dua. Istiqat artinya menandot harta dagangan itu ya terlaknat. Istiqat menandot harta pribadi itu ya dicemburoni Allah. Ri'anna saya kami nabihi karena manusia mengharapkan harta dagang dijual dia dapat beli, sementara mutakhir itu hanya akan menjual kalau nanti sudah harganya tinggi. Sehingga mutakhir Allah yasur to'a malil makni wayalutu binasi, sehingga mutakhir ini akhirnya perekonomian dibikin padat, hanya dia saja yang berjasa. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika mutakhir di sini yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutakhir yang membuat perekonomian padat, sehingga membuat penderitaan orang banyak. Warama Sabi bagaimana cerita sebuah asah di Imam Sabi li'an anna rodulan aroda aisan limahibnam ila amalin anna rodulan catatan seseorang aroda itu menginginkan sebuah rodul aisan lima itu terangkan kehidupan anaknya rodul ila amalin para pegawai. Anda seseorang konsultasi dengan Rasulullah SAW ingin menyuruh anaknya melamar pekerjaan. Pastasar Nabi, maka Nabi memberikan masukan. Fidzalika dalam masalah itu, pamana dalam para rojul, sama Rasulullah SAW dan sadrimu ila fatnatin yabiul hintah. Jangan kau serahkan dia pada pengepul gandum. Yabiul hintah, orang yang menjual gandum. Wala ilal jazar, dan janganlah kau izinkan anak bekerja pada tukang jagal. Wala ilah yabiul akfan, dan jangan kau suruh anak kerja pada orang yang jual kain kafan, patok, pemenang, kayu buiko. Amal kanat, palihan yang Allah Ta'ala zaniyah, awsa di basafri, khairan lamun min ayat Allah Ta'ala. Amal kanat, ataupun akan menipu dagangan, Wali ayat Allah Ta'ala, jika nanti dia ketemu dengan Allah, lebih dibenci oleh Allah daripada Allah ketemu tukang zina dan tukang minum khamr. Allah lebih benci kepada mereka daripada berzina dan tukang minum arak. Itu orang yang tukang tipu dagangan. Bahwa maksudnya anda ina lailatan, yaitu kandung adalah orang yang menyimpan makanan selama 40 hari nggak tidur-tidur. Karena 40 hari Pak Dele, apa mafia itu tahun-tahunan Pak, nggak selama lagi tidur. Wa amal jazad, ada yang namanya jazad. Pakin namu ya debahu kata terhadap ilar rahmatan kalbihi. Ada pun jazad, jangan sampai anak kehilangan kasih sayang. Jazad khusus yang namanya binatang dikulemo, harus dikuliti, ukur rasa kasih sayang. Kita cukup batah ya.
Bagaimana kalau jaga? Pembuatan tekstur gitu. Pokoknya harus ini akannya kemana? Dan kemudian kamu jadikan bahan perdebatan. Jadikan misalnya mana? Wa'amma ba'ul asfan, ada yang namanya orang jual kapan, fa'innahu yatamanna li ummati al-maut. Kalau orang jual kapan, itu orang yang selalu mendoakan kapan yo ono wong mati. Jadi Rasulullah, pangkel aku. Wong ono wong lahir yang menang kapan mati tambah. Kok iki ono wong nyambut gawe, sing didongakno kapan ono wong mati. Pangkel aku jadi Rasulullah. Berarti kayak tukang tambal ban. Apa bocor kita. Itu pergaulan dari Rasulullah pergaulan segetik no. Pergaulan anak klonone. Rasa kali. Apa nama ngelor? Apa nama badai bocor? Bengkel. Apa mobil rusak? Apa nama mobil? Ini namanya pergaulan kita mengharapkan penderitaan orang. Ini termasuk yang dilarang Rasulullah. Apa yang dilarang Rasulullah? Pedagang yang suka mandor, Rasulullah benci. Pekerjaan yang dilarang Rasulullah yang kedua, kan dagang. Yang ketiga yang dilarang Rasulullah, jual kapak, jual nisa, jual dosa. Ini kenapa? Karena mati nih. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga ya mau nggak mau kita hidup zaman modern, Pak. Zaman di mana orang menyimpan uangnya di bank, baik dalam bentuk tabungan atau maupun investasi. Semuanya adalah orang-orang yang memiliki simpanan lebih dari 40 hari. Ini kalau dari segi peredaran ekonomi tetap beredar lah yang namanya orang ragu di bank. Karena uang di bank yang dipinjam orang untuk peredaran ekonomi. Yang menjadi masalah bukan sekedar berhentinya ekonomi. Yang menjadi masalah terbesar adalah yang timbul dari orang itu yang lainnya. Dan kita pernah nggak mikir kayak orang jenengan? Ketika jenengan punya uang banyak, punya stok uang banyak, punya stok makanan, terus seolah-olah kita kan udah stok dengan Allah. Jujur, ya jujur ya, udah usah memungkiri. Merasa memungkiri bahwa ketika kita punya uang banyak, itu kita sudah nggak lagi istilahnya bergantung pada Allah. Beda kalau orang bekerja dari Pak Edi, betina oleh orang enggak yang kondusif apa sering dengan ini betina itu akan ini nyentel ini menel apa ini oleh opora ini koralin menemangan apa gusti terus betina kok ngomong-ngomongan karo gusti Allah itu kan dia apa terus gak tahu ngomongnya tadi jelas pada komunikasi itu karo Allah oh itu mana sehat komunikasi itu karo Allah boleh bisa menurunkan permainan jangan panjang dan itu juga misterius. Itu apa komunikasi dan ini yang Allah dan suka. Makanya bagaimana mensikapinya? Sekarang pola zaman saat ini kita punya uang untuk disimpan. Cuman jangan kemudian menjadikan harta ini tempat bersandar. Jangan menjadikan uang sebagai tempat bersandar. Bahwa ini ditimpan, ini gak abadi. Pun juga bukan. Bisa saja sekarang pegang 40 miliar besok, renyah. Yang kemarin dapat 22,7 miliar per bulan, sekarang ada. Tentunya gak abadi. Jenengan harus mensikapi dunia tidak abadi. Jenengan harus tetap bergantung pada Allah. Detik per detik ya, Pak. Apalah artinya punya uang banyak kalau nggak iso ambekan,
Apakah artinya uang banyak kayak kaki ini kayak itu ditekuk? Apakah artinya punya uang banyak kalau telinganya nggak dengar? Alhamdulillah. Jadi ada kata yang membuat kita semakin tergantung dengan Allah. Muadzin Mu'ad itu pernah ekstrim Pak ini. Muadzin Mu'ad itu pernah ketemu Rasulullah. Kamu lakukan itu apa? Tidak ada. Masa tidak ada yang sedikit. Kenapa? Aku lihat yang awal kamu 12.000 malaikat, bahkan 70.000 malaikat. Mungkin lapangan Allah saya iling-iling. Oke, terus. Saya itu setiap berjalan. Ketika kaki kananku melangkah, aku berharap pada Allah semoga memberikan langkah kepada kaki yang kiri. Maka ketika langkah kakiku yang kiri kok rada melangkah, aku senang karo Gusti Allah. Matur suwun Gusti sing kiwa iso kelakon. Langkah-langkahnya itu bergantung pada Allah. Aku nggak yakin ketika yang akan melangkah apakah nyawa masih tempel. Jangan-jangan ketika yang kanan melangkah, yang kiri nggak bisa melangkah karena nyawa sudah melayang. Begitu yang kanan kiri melangkah, ya Rasulullah, bagian luar biasa. Ternyata Allah masih menempelkan nyawa dalam tubuh sampai yang kiri pun bisa melangkah. Itu mu'adil. Terima kasih ya Rob, ketika saya bisa berkedip, alhamdulillah ya Rob, aku masih bisa berkedip, nyawa masih ada di dalam ragaku. Matur nuwun Gusti dengan paringi sedaya. Matur nuwun Gusti dengan paringi pikirku iso. Terima kasih ya Rob, kau beri aku jantungku bisa berdetak. Berarti kula ijek mau ambil mata. Jangan aku tahu lagi kalau tidak apa-apa, tidak kesal, atau tidak kesandung, kacau aja dengan itu. Kalau dari itu lagi kacau, orang-orang kacau supaya ini saya ngaji, dan dia sih gak ngaji. Ngaji penting. Orang semakin terpoles hatinya kepada Allah, terpola hatinya kepada Allah. Itu ya berdoa. Jadi jenengan ini Pak, boleh toh kelakuan diri. Sehingga kelakuan itu terus berhubung dengan Allah. Allah kita. Pilih diri. Nek mau langkah kaki. Patung suun Gusti, kali kocekan melangkah, si kiri belok. Patung suun Gusti, ketika si kiri melangkah ngenteni Gusti, si kanan melangkah kamu betul. Begitu melangkah, alhamdulillah Gusti, senengnya udah melangkah sopan. Jangan syukur mereka pernah oleh bonus 10 juta lahir dan alhamdulillah. Dia kata tahu syukuri, umat bisa syukur atau tahu syukuri. Isa ngelak atau matur nuwun. Kowe bayangno kira-kira. Terus misalnya dengan itu kelak gak bisa terus. Pantil nanti ini ya perasaan. Ya berapa? Maka ini sekolah alhamdulillah Gusti ternyata sebenarnya bablas Gusti alhamdulillah. Sumbernya kalau Allah itu mau adil. Wes dari orang dewi-dewi ya. Itu kan dari orang dewi-dewi. Kalau ini bocoran, aku itu tiap melangkah sombong kira-kira. Saya Jamaluddin setiap merasa isa abekan. Alhamdulillah Gusti dengan paling isa abekan. Sembahyang rokaat. Hari salam. Rasa mana? Sembahyang mana? Sampai seuur rakaat. Karena diwenehi itu dengan kira-kira. Ya sendiri dia tak apa-apa lah. Jamaluddin KW atau muat KW istilah. Alhamdulillah Gusti. Masa kadang-kadang tak apa-apa bangane gak berat. Atau kok nomor dewi. Jadi memahami hadis kadang-kadang ya perlu sebuah sikap, perlu kecerdasan. Ini nak bocor lang-langan, akhirnya ya terus praktek ketenangan, akhirnya ya nggak tahu nyimpen uang deh, akhirnya nggak tahu nyimpen 12, posisi gua kayak Allah murkai.
mereka terus itu kalau sebenarnya itu jopo, ya masalah mana gitu ya. Ini bagaimana kita bersikapi bahwa Allah Rasul pernah mengatakan Matita karotoha arba'ina yauman fakat baru bahwa orang yang punya simpanan lebih dari 40 hari, maka dia sudah tidak tergantung dengan Allah, dan Allah pun sudah tidak tergantung lagi dengan dirinya. Itu harus kita paham, bahwa itu pernah diucapkan Rasulullah, itu sebagai peringatan bagi kita, walaupun kita mensikapinya tetap dengan paham ya? Masih di paham sih, mensikapinya paham hadisnya. Ya dua-duanya dipahami. Ya paham hadisnya, kalau itu roh dilarang oleh Allah, tapi ya kita bisa mensikapi. Allah wafajibna bila kita bila maju diyati wampak nabi bindarain Allah akbar wa ibadah wa titama ijana wa tibudinana wa sallallahu alaihi dina Muhammadin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli Memang Kiai Mas sama teman-teman sebentar. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waduh ini kita bertiga ini yang gabung online Kiai. Siap. Pak Pandu. Assalamualaikum. Pak. Masya Allah. Ya siap. Kita ada 3 orang ini yang gabung dari jauh nih, Pak Fuad, Pak Andri. Ya Insya Allah. Salam sehat semua. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Insya Allah. Matur suwun Pak Andri dan Pak Fuad. Sampai jumpa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.